Selanjutnya kita berpanjang kalam, kita masih membahas tentang ibadah yang berkaitan sebelum sholat, yaitu menjelaskan tentang mandi adus dan juga sunnah-sunnahnya yang telah kita sampaikan beberapa pertemuan yang lalu. Karena tidak akan sah sholatnya seseorang, ima sholat wajib, ima sholat sunnah, dan bentuk sholat apapun di dalamnya berupa wajib dan sunnah tanpa harus memenuhi syaratnya terlebih dahulu. Salah satu syarat sholat itu, orang yang mau sholat itu mesti bersih dari hadas dan najis. Hadas kecil, hadas besar, yang juga najis yang disebut mughalladzah atau mutawasithah. Dari mulai najis yang berat sampai najis yang ringan, dari hadas yang berat yaitu hadas besar sampai hadas kecil. Di sisi lain memang wudu bukan sholat, bersih dari najis bukan sholat. Tapi orang sholat butuh bersih dari najis, dari tempat, pakaian, barang, ya, itu mesti bersih dari najis. Begitu pula orang yang akan sholat, membersihkan hadas kecil bukan sholat, membersihkan hadas besar bukan sholat, tapi sholat membutuhkan bersihnya seseorang dari hadas kecil dan hadas besar. Sudah kita bahas, sudah kita ketahui bahwa yang mewajibkan orang mandi hadis itu salah satunya adalah bersetubuh suami istri, keluar mani, haid, nifas bagi perempuan atau tidak ada. Lalu sunnah-sunnah mandi pun telah kita sampaikan, yaitu satu asiat atas niatul wudu, salah satunya sebelum kita melaksanakan mandi, baik mandi adus maupun mandi yang sunnah, itu mesti mengucapkan basmalah sunnah. Yang kedua, meniatkan mandi tersebut, ya, termasuk menggosok-gosoknya dan seterusnya, dan termasuk wa'alakut iswa'at timur yuna, mendahulukan bagian kanan terlebih dahulu, mengakhirkan sebelah kiri. Sekarang kita coba lanjutkan kajian berikutnya, faslun wal iktisalatul mansunatul. Pasal ini akan menjelaskan tentang mandi-mandi yang sunnah. Kalau tadi menceritakan wajib mandi dan juga rukun mandi termasuk sunnah ketika kita mandi junub, sekarang sunnah-sunnah yang dijelaskan, sunnah-sunnah orang mandi atau mandi-mandi yang disunahkan oleh Rasulullah. Banyak, sab'ata asarata, itu ada 17 mandi yang termasuk disunahkan. Berarti mandi yang walaupun badan kita bersih tapi tetap disunahkan, mandi tetap mendapat pahala. Yang pertama, ghuslul jum'ati lihadiriha. Yang pertama, mandi yang disunahkan itu adalah mandi karena mau hadir melaksanakan sholat Jumat. Wa waktu minal fajri shodiq, waktunya mandinya kita ketika mau sholat Jumat ketika bijil fajar shodiq, ya. Dari mulai subuh hari Jumat itu sudah boleh niat kita mau mandi. Wa ghuslul idaini, yang kedua
mandi yang disunahkan itu adalah mandi karena mau melaksanakan sholat lebaran, sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Wa yadkhulul waktu hajal ghusli binisbillah. Ya, ada waktunya mandi sunat mau sholat lebaran Idul Fitri atau Idul Adha, yaitu hajal ghusli waktunya nisbillah, ya, di tengah-tengah malam, ya, dari jam 12 ketika malam takbiran itu sudah boleh orang mandi, meniatkan mandi untuk sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Dari sholat takbiran terus tidak berhenti takbiran, ya, sampai jam 12 dia masukkan, masuk, tapi ini gerah banget terasa. Ya, lalu dia mandi jam tengah malam tadi sekalian dia niatkan untuk mandi sholat Idul Fitri atau Idul Adha, supaya nanti habis subuh nggak mandi lagi. Ini sila. Lalu selanjutnya yang ketiga, mandi yang disunatkan itu al-ghuslul istisqai, yaitu mandi karena mau sholat istisqa. Tujuannya talabil suqya minallah ta'ala, sholat dalam rangka memohon turunnya hujan. Sunnah mandi terlebih dahulu. Kapan waktunya? Ketika dia mau sholat. Ketika mau sholat, sholatnya pagi hari, di pagi hari disunatkan. Ketika sholatnya mau sore hari, dan sholat istisqa ini dilakukan di zaman di mana waktu itu kemarau panjang. Sudah di Madinah, di Mekah itu jarang sumur, walaupun ada raja sumur, yaitu sumur Jam-Jam. Kemarau panjang, dan akhirnya sahabat Nuh karena tidak ada air. Seperti saudara kita yang ada di Cianjur yang saat ini tinggal di penampungan sementara, mereka mau antri wudhu buat sholat maghrib saja sampai waktu isya belum kebagian air, saking banyaknya yang antri dan tempatnya yang sedikit. Kalau kita di sini nggak usah antri, bisa di rumah, bisa di masjid. Justru kalau kita di sini malah lowong masjid. Sholat di zaman Nabi, datanglah para sahabat ke Nabi, maka Nabi menginstruksikan, ayo puasa terlebih dahulu 3 hari. Semua diajak puasa. Karena doanya ini tajam. Besok hari hanya semua turun ke lapangan, anak-anak, orang tua, para manula, termasuk kalau punya binatang ternak bawa. Kambing, ayam, entok, bebek, bawa ke lapangan. Walaupun tidak sholat, tidak disunahkan sholat, biar jadi saksi bahwa ini makhluk sedang kesulitan. Bahasa kitanya demo sama Allah. Di sholat demo, sholat minta hujan. Maka saat itu pula selesai Rasulullah SAW, lalu mengangkat tangannya diaminkan oleh jamaah begitu banyak, lalu turunlah hujan. Dan ternyata hujannya kata berhenti, terus hujan kata berhenti. Nah, takut lagi sahabat, ya Rasul, ini gimana hujan begini? Bisa-bisa ini Baitul Ma'mur berendam. Ya, Rasulullah kumpul, ayo berdoa bersama
mati. Ya, ikutin Allahumma hawa alaina wa la alaina, Allahumma hawa alaina wa la alaina, Allahumma hawa alaina wa la alaina. Maka saat itu pula hujan langsung reda. Makanya oleh ulama-ulama ini sering dijajahkan kepada orang yang mempunyai hajat. Nah, kita mau hajat tadi menikahi bocah, mempunyai anak, menyanatin bocah, menyanatin anak. Minggu depan nih saya mau hajatan. Waduh, ini kan musim hujan, gimana ini? Gimana supaya tidak berhujanan, supaya hujannya ditahan dulu sama Allah? Kata ulama, saya dijajahkan oleh Kiai Syairi Rawang, dijajahkan melalui dijajah beliau kalau mempunyai hajat katanya nilai ya, 311 kali 3 hari sebelum hajat. Allahumma hawa alaina wa la alaina, Allahumma hawa alaina wa la alaina. 3 malam diwirid, insyaallah Allah akan tahan dulu hujan ketika kita berhajat. Ini baru udah menu, udah hari H baru dibaca doanya lah, jangan mempan. Ada kalimat sedia payung sebelum hujan, udah hujan pakai payung ya, aja basah, kakinya tetap basah. Nah, itu. Jadi waktu hajat terus apa musim hujan Pak? Itu mendung tetap-tetap juga. Kayaknya berjalan juga nih. Allahumma hawa alaina wa la alaina. Tapi alhamdulillah ya, tidak sampai turun hujan, cuma mendung doang. Ya. Dan ternyata tidak diturunkan hujan oleh Allah karena ngikutin saran dulu. Ya. Ngikutin saran dulu. Nah, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan tinggalkan sholat. Karena Nabi itu selalu memberikan solusi. Ya, hujannya berhenti, minta lagi sama Allah, pada yang nurunin hujannya sama Allah. Ya, bahkan berdoa di tengah hujan itu adalah sa'atul mustajabah, saat dikabulnya doa. Selanjutnya wal khusyufi, makasmo, berarti sholat gerhana bulan. Orang mau sholat gerhana bulan, ya, al-qamar bulan, ada khusyuk, ada khusyuk, mereka khusyuk, wal khusyuk. Kalau khusyuk makasmo, ya, sholat gerhana bulan. Diinformasikan tanggal sekian akan ada gerhana bulan total. Mulai dari jam sekian, titik terakhirnya jam sekian. Cuma nggak bisa dilihat dari jarak sekian atau dari bisa dilihat hanya dari daerah-daerah tertentu. Nah, kita niat tuh mau sholat khusyuk, sholat gerhana bulan, disunahkan kita mandi. Atau sholat sunat khusyuk, sholat sunat disyamsi, berarti gerhana matahari. Ya, itu pun sunnah, kita harus terlebih atau mandi sunnah. Wal ghusl minal ajali ghusl mayyit, termasuk sunnah orang yang telah memandikan mayit. Ya. Musliman atau kafiron, memandikan orang muslim atau memandikan orang kafir. Orang kafir wajib dimandikan? Tidak. Ya. Tapi seandainya terjadi karena ini kafir mau dikubur, tapi badannya blokotan sama lumpur, nah, seperti yang terjadi umpama di Cianjur. Karena mayitnya atau jenazahnya sudah 3 hari belum ketemu, ya otomatis karena terbawa longsor, ya bercampur dengan tanah, bahkan sudah membusuk dengan tanah. Mau dimandikan supaya jelas kelaminnya atau mau diidentifikasi supaya ketahuan siapa orangnya, siapa namanya, ya. Nah, musliman atau kafir. Habis mandi itu ya sunnahnya setelah memandikan kita sudah mandi.
Aubusul kafiri hija aslam, termasuk orang yang tadinya kafir lalu dia bersyahadat, lalu dia masuk Islam, ya. Ilam yuzni bi kufrihi aulam taktibil kafiruna, ya. Seperti hari kemarin, hari Jumat, Al-Baqir langsung pulang. Kenapa? Karena ditunggu sama orang yang mau bersyahadat. Kalau orang mau bersyahadat kan jangan ditunda-tunda, jangan diombang-ambing. Aduh, di masjid Baitul Makmur ada orang mau bersyahadat, mau jadi mu'alaf. Bisa nggak paham nih gimana? Kita bawa aja ke Al-Mutakin, ke Pak Haji Jamil. Pak Haji Jamilnya lagi nggak ada lagi. Gimana dia nih? Bawa lagi, udah syahadatin aja dulu. Kalau perlu untuk surat coret, nah baru kalau kagak punya, kagak ada di masjid, boleh. Ada berita acara, ada surat pernyataan dari si pemeluk agama itu sendiri, ada keterangan dari masjid yang ditempati waktu bersyahadat. Gak punya nih, gak usah tahu mah. Takut jadi tanggapin orang kampung. Ke sono saja, ke pesantren yang terima pesantren. Kalau nggak pakai ke DKM-nya, karena sudah disediakan orang yang mau masuk Islam, ya sudah siapkan motor 3x4, siapkan materai 2 biji, nah nanti isi formulir dulu, ya, yang menyatakan diri, pernyataan diri isi sama beliau sendiri, ya. Terus di bawahnya baru ada yang namanya berita acara, siapa pemimpinnya, siapa saksi-saksinya, termasuk di sana ada foto ukuran 3x4 1 lembar, ya. Ini untuk mempermudah mereka ketika mereka mau nikah sama sesama muslim, karena di KTP-nya masih non muslim, dan nanti ditanya, bukan muslim mau nikah sama muslim, saya sudah bisa bersyahadat. Di mana yang bersyahadatnya? Di sono, di Baitul Makmur. Mana buktinya? Nggak ada. Takutnya dan jadi kesulitan. Kalau bawa yang gituan, ada stempel masjid, ya, ada tanda tangan yang memiliki syahadat, nah itu dipermudah. Dan jangan ditunda-tunda, jangan diombang-ambing dulu, ya. Kemarin ini jam 9:30 sih masih kabarnya, saya telepon dari angkat-angkat, saya kasih kabar, nah, si angkat, menunggu, waktunya mau dikasih dulu formulirnya besok pagi, langsung datang langsung syahadat. Karena hari ini kemarin banyak acara, pagi-pagi jam 8, kebiasaan jam 9 ada nikahan alumni, ya. Kalau sudah mudah ini, karena mereka kita nanti takutnya dianggap ridho atas kekafiran mereka, dosa besar, ya. Jadi musnal kafiri ya sama inlam ini ikut awalan takdir kafiru wa ila wajah. Itu pun kalau si mu'alafnya ini tidak punya adat, ya sunnah mandi. Tapi kalau dia yang punya adat, seperti yang muslimnya perempuan lagi haid, ya ini bukan sunnah lagi, hukumnya malah wajib. Nah, ilam wajib ikuti awalan takdir kafiru wa ila wajah, dan wajib. Nah, al-muslah ba'da Islam bil asal menurut kaul yang sah. Wakilah dan dibahasakan yaskutu, dikatakan wajib mandi tiga aslama wal majnun, termasuk sunnah orang yang sembuh dari penyakit gila, dari gilanya sembuh, sunnah mandi. Wal munnah, atau orang yang pingsan, habis pingsan sadar, ya,
sunnah tidak apa apabila telah sempurna atau telah sadar. Walam yatahaqqaq, dan juga tidak terbukti minhuma, dari mereka yang sunun atau majnun, yang gila atau yang orang yang pingsan tadi, injalur keluar mani. Tapi selama dia gilanya keluar mani atau selama pingsannya keluar mani, maka kain tahap pokok injalur, maka jika terbukti keluar mani minhuma, dari yang pingsan dan yang gila tadi, wajib al-muslah, itu bukan sunnah lagi mandinya, malah wajib ala kulli minhuma, kepada masing-masing dari yang gila sama yang pingsan. Wal ghusla inda iradatil ihram, termasuk sunnah mandi ketika seseorang mau berihram, ihram haji atau ihram mau melaksanakan umroh. Sunnah ihram haji di musim haji, yang akan melaksanakan wukuf di padang Arafah atau melaksanakan umroh pertama ketika datang ke Mekah, tawaf qudum, tawaf selama datang wajib, itu sunnah. Setelah mandi, dia sebelum memakai pakaian boleh badannya diwangi-wangi, termasuk ihramnya diwangi-wangi boleh. Tapi kalau sudah berihram dan sudah niat ihram, haram memakai minyak wangi, baik di badan, di pakaian atau di tempat tidur. Termasuk ilmu haji, dari iradatil ihram, hendak melaksanakan ihram, sunnah hukum kawai kudus dan ihrami ila saat mandinya dari atas langkah sampai ujung, tidak wajib tapi sunnah. Kapan niatnya tergantung tempatnya, sekiranya posisinya susah ya. Dan ketika kita darurat seperti kemarin waktu Rasul September berangkat, nah, karena tempatnya sekarang baru semua, ternyata tempat-tempat seperti tempat kamar mandinya ya masih banyak yang belum dibuka. Jadi di mana kita ini mandinya? Udah, jangan mandi itu punya sunnah. Ayo udah niat ihram juga, ayo pakai ihramnya. Terus pas nanyain musolanya di mana, ini kita sholat ihram dulu. Sholat-sholatnya sunnah, karena ini musolanya nggak ada, kita belum tahu di sebelah mana. Biasanya turun dari airport ya, di bandara kita keluar habis pemeriksaan itu musola gede-gede, ada musola akhwat, ada musola rijal, ada musola laki, ada musola perempuan. Jadi terpisah, enak, mandinya enak, tempatnya luas banyak, dan tempat sholatnya juga enak. Kemarin ada ribet karena mungkin belum ada pengalaman, setelah ditutup 2 tahun setengah. Itu apa itu? Jadi ini menceritakan mandi sunnah. Sunnah. Dan setelah itu kita sholat sunat ihram ketika sudah berpakaian ihram dan belum niat umrah. Ya, ini dilakukan sebelum niat umrah. Dan ketika kita sudah niat umrah, maka tidak boleh lagi kepala tertutup, pakaian satu helai pun yang berjahit dari badan kita mesti semua terlepas. Ya. Termasuk memakai wangi-wangian di badan, di pakaian tidak boleh. Tapi sebelumnya, sebelum melaksanakan niat umrah, ya itu masih boleh. Ya, makanya nanti ketika kita naik di mobil, di bus, dipimpin oleh
mutawif. Ayo, semuanya sudah steril, badannya dari pakaian yang berjahit, sudah pastikan celana dalamnya dibuka, sudah. Baju yang awalnya sudah dibuka semua, sudah. Maka kalau sudah, mari kita niat umrah. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillah. Dan kita niat umrah karena Allah. Nah, jadi semua larangan-larangan umrah sudah berlaku ketika kita sudah niat umrah. Sudah berihram dari mikot, niat melaksanakan umrah. Ya. Nanti boleh lagi dibuka, terbuka aurat, atau kena najis, atau ditutup kepalanya setelah melaksanakan tahallul, yaitu beres tawaf. Ya, tawaf 7 kali, lalu kita sa'i 7 kali, lalu kita memotong minimal 3 atau sampai 10 helai rambut. Kalau lebih banyak dipotong lebih baik, karena setiap rambut yang dicukur untuk tahallul maka sejumlah dosa-dosanya diampuni sejumlah rambut yang dia potong. Makanya orang yang pulang dari umroh biasanya pada botak-botak ya, itu supaya rontok semua dosa-dosanya seperti sejumlah rambut yang dipotong waktu melaksanakan tahallul. Tahallul itu artinya menghalalkan yang tadinya haram-haram jadi halal. Tidak terlalu wala farqa fi hadzal husni, dan tidak ada perbedaan pada mandi ihram ini baina balighin wa ghairi, antara yang sudah balik atau yang belum balik, termasuk yang dibawa umroh sama bapaknya tetap disunahkan. Wala baina majnun, dan tidak ada perbedaan dengan orang gila, wa akilin atau orang yang berakal sehat, wala baina tahuri, dan tidak ada bedanya sama bersuci wa ini dengan orang yang lain dan yajid muharram muhrimul ma, dan yang sedang haid, maka jika orang tersebut tidak menemukan air maka maka wajib untuk bertayamum wal ghusla, dan sunnah mandi lidukuli karena masuk kota Mekah. Termasuk ketika kita mau masuk kota Mekah, sunat mandi terlebih dahulu, ya, yaitu Makkatul Mukarram, tanah Allah, di haji atau umrotin untuk melaksanakan haji dan umroh. Ya. Sebenarnya sudah tercukupi sini dengan mandi ihram, ya, itu sudah tercukupi, karena mandi ihram mau melaksanakan umroh, ya, termasuk kita sudah melaksanakan mandi. Atau dihukupi ketika musim haji kita mau wukuf, biasanya tanggal 8 Zulhijjah kita sudah dibawa pada asar naik bus mau dibawa ke Arafah. Itu kita sudah, ya, mandi. Itu pun sudah tercukupi sebetulnya dengan mandi ihram, ya, bil Arafah, untuk kumpul di Arafah. Dinasiin di hari ke-9-nya. Jadi kalau hari ke-9-nya kita belum ada di Arafah, bukan wukuf. Makanya wukuf itu diberangkatkan dari Mekahnya menuju Arafah. Ada yang habis maghrib, ada yang habis asar, tidak bareng. Ya, kalau bareng macet di jalannya. Ya, makanya minimal ketika subuh sudah ada di padang Arafah. Kami haji umum terus
terbesar dalam ibadah haji. Al-Hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Maka walaupun tuh orang datang dari mulai bulan Syawal, tapi tanggal 9-nya kalau ngumpul di Arafah, berarti hajinya batal. Maka wajib dipodok. Ya. Modal haji pulang dulu ke Indonesia, daftar lagi, kematian mati. Apalagi di Bekasi 37 tahun nunggunya. Mending diem aja di sono, tinggal aja di Mekah. Ya, cuma pisahnya kan beak ya, habis pisahnya. Kalau pulang lagi ke Indonesia, sebagian ulama tidak boleh laki-laki yang batal hajinya lalu pulang ke Indonesia bersetubuh dengan istrinya di Indonesia, nggak boleh. Ya, waduh, ribet amat ya. Ribet bagi kami lagi ya. Aduh, Allah ya Rahman Karim. Inilah. Nah, makanya sekarang ini sedang dipermudah. Ya, termasuk sekarang umroh itu sudah nggak ada suntik hemilis, hilangkan kan, berarti dipermudah ya, dipermudah. Dan untuk umroh sekarang visanya bisa 100 hari 3 bulan. Kalau mau di sono 3 bulan boleh. Ya, cuma ongkosnya gede, bala-bala aja 8.000. Zaman saya bala-bala, coba kalau di sini BCM ada bala-bala 8.000, kayaknya sampai kering dalam. Nah, jadi biaya hidup di sana beda sama di Indonesia. Ya. Nah ini, wah ini Thailand dia itu pun orang yang mampu dia tayang orang Musna dia tuh berdin makan apa ya di haji walil kufi bil awal atas sini ijal hijjah tanggal 9 Zulhijjah lil mabit, termasuk ketika kita akan mabit. Mabit ini kan wajib haji bukan rukun haji. Mabit ini artinya nginep. Di mana nginepnya? Di Muzdalifah sama di Mina. Ya, sebetulnya bahasa nginep ini bukan berarti tidur. Pokoknya yang penting itu malam ada di situ. Tanggal 10 malam tanggal 10 Zulhijjah mesti ada di Muzdalifah. Nah, tanggal 10-nya mabit lagi di Mina. Ya, malam tanggal ke-11. Nah, makanya di sana itu ada tugas mabit di Muzdalifah, paling kegiatannya mungut batu buat melempar jamroh. Mungut batu doang, turun mungut batu udah. Andian lagi sama bus untuk diangkut ke Mina, karena di Mina lah kita akan melaksanakan wajib haji lagi, yaitu melempar jamroh. Ya, melempar jamroh. Dan kita nginep lagi itu mabit lagi di Mina. Ya, minimal 1 malam bagi orang yang akan melakukan hajinya, haji tamattu, yaitu untuk melaksanakan jamroh. Untuk malam ke-12, 13-nya biasanya kita sudah kembali ke Mekah. Karena meninggalkan salah satu wajib haji, yaitu tidak melempar jamroh di tanggal 12 dan 13. Makanya wajib membayar dam, memotong 1 kambing, 1 ekor kambing. Ini biasanya orang Indonesia hajinya itu di tamattu. Ada haji kirun, ada haji ifrad. Walaupun yang paling tepat itu haji ifrad. Tapi susah. Itu memakai umrohnya nggak bakalan kuat. Ya, selama sebelum kita tahallul masih wajib memakai umroh. Larangan umrohnya tetap berlaku. 1 hari 1 malam aja ribet banget. Takut ada rambut yang lepas dari kepala kita. Makanya garuk-garuk aja cuma dipertah-pertah, ditekein. Kalau ada bahasa orang sini ditekein lunak. Supaya gak ada yang jatuh di rambut. Tapi kalau digaruk-garuk begini bisa mungkin besar kemungkinan ada yang jatuh ke rambut. 1 rambut 1 kambing. Kan belum tahu kan, jangan dibotakin dulu. Kalau musuh haji nggak boleh dibotakin dulu. Ya, nanti sama dibotakinnya setelah tahallul haji, yaitu setelah melaksanakan tawaf ifadah.
tawaf haji tahlul baru boleh. Ya. Sebenarnya kalau haji sama umroh beda. Ya, beda dalam pelaksanaannya ketika kita ihram. Kalau ihram untuk umroh mah cetek banget. Karena yang dilaksanakan tawaf sa'i tahlul sudah. Ya, agak ada mabit, ada jamroh, melempar jumroh tidak ada. Termasuk menginap dalam ibadah haji yaitu mabit di Muzdalifah dan di Mina. Kalau untuk orang umroh agak ada mabit, karena memang itu bukan rukun umroh. Ya, itu adalah wajib haji. Karena di dalam haji itu ada wajib, ada rukun. Beda haji sama rukun sama wajib, beda sama sholat. Rukun sholat itu wajib sholat itu. Ya. Kalau haji beda. Meninggalkan wajib haji boleh asal berani bayar dam. Tapi meninggalkan rukun haji resikonya hajinya mesti dikodok. Ya, mesti dikodok. Wajib mengodok hajinya kalau meninggalkan rukun haji. Kalau meninggalkan wajib haji mah boleh denda. Dendanya boleh di sono, boleh di Indonesia. Dengan berpuasa kalau nggak punya duit. Ada aturan yang diikuti. Ya, lil Muzdalifah wali ramil jimari salasi, dan karena mau melempar jamroh, termasuk ketika mau melempar jamroh fil ayyami tasriqis salasi, yaitu di hari tasrik jam 3. Wayang tasilu irami kullayamin, maka yaitu untuk selanjutnya kuliyamin di setiap hari min rumah daripada hari-hari tasrik itu sendiri disunahkan. Dan tanggal 10 disunahkan mau mandi karena sholat Idul Adha. Kalau di sono ada sholat Idul Adha-nya. Di sono itu lebaran hajinya kada terasa sama kita. Kita mah malam takbir aja terasa banget. Tuh kami lepas satu tuh. Panitia udah kami ya. Waduh, di samping kita belum turun nih, kapan turunnya? Terasa di sono nggak ada yang urusin kayak gitu. Urusannya urusan tempat penyembelihan udah ada masing-masing bagiannya. Nggak ada izin juga, ada khusus tempat penyembelihan kurban di satu tempat, dan siapapun boleh datang ke situ, termasuk warga Indonesia mau minta satu paha ke satu kambing ke dikasih. Ya, kita kan bawa rombongan umpamanya 100 orang, jadi 100 kambing yang dipotong. Masa cuma minta satu kagak dikasih? Dikasih, cuma ngebakarnya di mana kita? Bingung. Kita tukang arang di sana. Nah, ya Allah, ya Allah. Tapi ada di sana, cuma kita minta ngadon beri ya, numpang. Kalau bisa ngomongnya numpang. Kalau bisa ngomongnya bingung juga kita numpang mangga. Ya. Nah, udah cuma tentang fala yang tersilah. Ikul yang rumah guslan. Ya. Amaron yulzam maratil aqabah. Adapun termasuk melempar jumroh aqabah. Ada di batu mustok, ada jumroh aqabah. Beliau minahan, yaitu di hari-hari fala yang tasilu, maka tidak sunnah mandi lahu untuknya likur di zaman ini, karena dekatnya zaman minal ghusli hukum dari waktu hukum. Ketika dia mau jamratul aqabah tidak disunahkan dulu ya, karena dekatnya dengan melaksanakan daripada wudhu kepada agama. Wal ghusl lil tarafil shadid, dan untuk tawaf yang menuju tawaf kepada tawaf ya, yaitu tawaf kudum. Tawaf kudum itu tawaf selamat datang, wa ifadatin, dan tawaf ifadah. Ini biasanya haji gelombang kedua nih, yang begitu turun langsung di King Abdul Aziz
Ya, dia langsung ke Mekah sudah dalam berpakaian ihram, masih di atas kapal. Bukan ada yang dari Indonesia. Ya, ntar di sekitar 2 jam lagi sebelum nyampe ke Mekah, nah nanti mukawitnya atau KBH-nya masih tahu, bapak-bapak semuanya terbangun, semuanya bangun karena kita mau melaksanakan. Di antaranya adalah kalau bahasa kitanya, pamit. Di antaranya adalah untuk melaksanakan niat perbatasan untuk melaksanakan haji. Ya. Dikasih tahu, ayo kita niat nawaitu hajja wal umrah tarina, niat berhaji dan umrah. Karena kalau dia umrah doang udah terlambat. Kalau orang gelombang pertama baru niatnya niat umroh saja. Niat begini di belakang nggak apa-apa, tapi kalau sudah kita besoknya tanggal 6 berangkat dari Indonesia, ya tanggal 7 kita sudah tawaf selamat datang, besoknya lagi tanggal 10 sudah tawaf ifadah, tawaf haji. Wawidain atau tawaf wadah. Dan tawaf wadah itu tawaf perpisahan, tawaf pamitan. Jadi orang haji orang umroh, nah, tawafnya ada tawaf qudum dan ada tawaf wadah. Yang nggak ada dalam umroh itu tawaf ifadah, tawaf haji, karena bukan musim haji, bukan musim haji. Wabagiatul al-sali dan istimandi al-mansunati yang disunatkan mazkuratun itu tersebut di mutawalati dalam kitab-kitab mutawal. Jadi masih banyak lagi yang sunnah-sunnah untuk melaksanakan mandi. Yang minimal kita tahu sekarang, jadi mandi itu sunnah ya hukumnya. Jadi kalau nanti seandainya kita tidak sempat mandi ketika mau umroh atau ketika mau tawaf, mau mabit, ya mau lempar jumroh, nah, jadi tidak bisa menghukumi bahwa itu tidak sah, karena itu hukumnya hanya sunnah saja. Tapi walaupun sunnah, kalau tahu betapa hebatnya karena Nabi yang mencontohkan langsung, ya itu diantaranya. Sekarang ini kita sunnahnya ya sunnah mau Jumatan, ya terus sunnah mau mandi sholat 5 waktu, ya itu kan sunnah hukumnya mandi walaupun badan kita bersih, ya apalagi badan kita ada najisnya. Faslun wa masul ala kufaini jahidun. Nanti kita akan membahas di pertemuan yang akan datang, yaitu mengusap 2 sepatu atau mujah adalah boleh. Seperti orang yang memakai sepatu lalu duduk tapi buka, nah, itu namanya mujah, diusap sepatunya doang, ya diuzahijun boleh. Dan nanti kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Nah, cukup kiranya untuk malam hari ini.